Salam sejahtera saudara-saudara. Buku Selagi Masih Siang, karya S.A. Nababan ini, sungguh penting bagi kita. Di dalamnya kita membaca dan mendengarkan autobiografi seorang teolog, seorang pendeta, yang kalau saya ibaratkan seperti perjalanan pengutusan kembali ke dunia. Kenapa? Karena 150 tahun yang lalu kira-kira Nommensen datang ke Tanah Batak dan 1,5 abad setelah itu ada seorang S.A. Nababan yang kembali datang ke tanah Jerman, studi doktoral, dan dia menghasilkan tulisan yang dikutip bahkan oleh seorang ahli tafsir dunia Ernst Käsemann tentang surat Roma. Bukan hanya itu, saudara-saudara, dalam buku ini juga diceritakan bagaimana ia berkecimpung di Dewan Gereja Sedunia, lalu juga di Lutheran World Federation sebagai salah satu dari presidennya, dan juga di United Evangelical Mission, UM, Wuppertal. Dan ada poin teologis yang penting sekali dari Bapak ini. Dia mengembangkan apa yang disebut teologi keseimbangan. Mungkin telinga kita mengatakan, oh ini hal biasa. Tetapi pesannya sebenarnya keseimbangan di situ seperti dalam surat-surat Korintus, surat-surat Paulus, mau mengatakan keseimbangan itu berarti apa? Berarti kita melayani, kita menginjili bersama, dan memang UM menjadi gerakan penginjilan bersama, bukan lagi penginjilan dari barat ke timur, dari Eropa ke Indonesia, tapi dia menjadi karya bersama, itu yang pertama. Tapi keseimbangan dalam pengertian Nababan yang penting sekali, dan itu menjadi pekerjaan besar di era globalisasi ini, bahwa keseimbangan menunjuk kepada keadilan ekonomi. Jadi jangan lagi gereja-gereja di Indonesia menjadi resepien, menjadi tergantung pada sumbangan barat. Semua mesti memberlakukan keadilan, semua berkarya, dan masing-masing saling memberdayakan agar terjadi karya yang setara. Itulah keseimbangan, dan disitulah Pak S.A. Nababan secara global menanamkan pengaruhnya atau memberi pesan Injil di era sekarang ini. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, kalau saudara baca lagi buku ini, bahwa di era beliau menjadi pemimpin, menjadi sekretaris umum, bahkan menjadi ketua PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia, beliau menyaksikan dan ikut terlibat pada peristiwa-peristiwa yang menentukan, terutama menentukan hubungan Islam Kristen, menentukan toleransi di negeri ini. Beliau, saudara-saudara, ikut melihat bagaimana yang semula menjadi rencana sidang Dewan Gereja Sedunia tahun 75 di Jakarta dibatalkan. Karena ada seorang pendeta Anglikan yang ditembak saat itu di Jakarta. Juga beliau menyaksikan bagaimana muncul pikiran-pikiran yang sebenarnya intoleran, yaitu apa? Melarang mengucapkan Selamat Natal. Namun beliau dengan tokoh-tokoh agama Muslim, dengan pemimpin di Departemen Agama, berhasil mencoba membangun satu dialog, satu proses toleransi agar hubungan antar agama secara dasariah menjadi hubungan yang dialogis. Dan itu karyanya. Tapi juga ada karya yang penting yang seorang pendeta, seorang Nababan harus terlibat. Yaitu apa? Saat Soeharto ingin betul-betul menguasai seluruh masyarakat, Nababan memberi respon teologi sebenarnya, yaitu dengan menerbitkan salah satu tema PGI, yaitu orang Kristen diberi kuasa menjadi saksi. Yang demikian, Nababan mau mengatakan bahwa kuasa itu adalah kuasa untuk memberdayakan, menjadi saksi, bukan untuk mendominasi. Dan di situ dia berhadapan tentu saja dengan kekuatan yang akan nanti menjadi tantangannya. Lalu di level nasional, di level lokal, beliau ketika menjadi Epurus HKBP, disitulah beliau menghadapi 3 tantangan yang serius. Tantangan pertama, Tanah Batak, tempat HKBP tumbuh, menghadapi problem lingkungan hidup. Dan beliau sebagai orang ekumenis dunia sadar betul bahwa panggilan gereja itu justice, tapi juga integrity of creation. Keadilan, tapi juga lingkungan hidup yang terjaga. Dan dengan di situ dia betul-betul berhadapan dengan kerusakan lingkungan hidup, dan dia mengupayakan agar iman Kristen adalah iman yang memelihara kehidupan, memelihara alam.
Lalu yang kedua, beliau juga harus menghadapi tantangan militerisasi saat Soeharto, dan beliau memberi respon bahwa gereja itu mesti mandiri, bahwa kekuasaan yang diberi Tuhan itu kekuasaan untuk melayani, dan kekuasaan negara terbatas, tidak boleh total. Dan di situ memang dia berhadapan dengan Orde Baru saat itu. Tapi kita bersyukur ya, Soeharto jatuh dan Nababan sendiri bersama Gus Dur, bersama teman-teman interfaith-nya berhasil mendorong apa yang disebut demokratisasi Indonesia. Tapi tantangan ketiga yang dia harus hadapi yaitu tantangan internal HKBP, dan di sini sama juga dengan tantangan internal gereja-gereja Batak. Di buku ini dijelaskan olehnya bahwa ada problem tentang pelayan, terutama tentang pendeta. Pendeta itu adalah gembala, sehingga secara rohani dia mesti bisa membantu jemaatnya untuk memiliki, katakanlah, kekukuhan rohani di tengah tantangan zaman. Tapi juga karena organisasi gereja menjadi besar, ketika pendeta memimpin organisasi terjadi problem dengan kekuasaan. Dan di situ menurut Nababan, HKBP dan menurut saya gereja-gereja yang lain mewarisi tantangan bagaimanakah kekuasaan itu harus juga secara teologis dihadapi, secara teologis dikembangkan agar memberdayakan umat, agar bisa mengatasi konflik-konflik yang justru muncul dari problem dengan kekuasaan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi buku ini mengundang kita untuk bekerja sebagaimana pesan dari surat selagi masih siang, pesan Injil Yohanes. Dan dengan bekerja kita dalam iman bukan hanya melayani Tuhan di level jemaat, Nababan melayani di HKBP, tapi juga di level nasional, tapi juga di level global, dan Nababan menunjukkan itu. Karena itu saya ingin menutup dengan mengatakan ada satu ayat lagi yang juga bisa ditambahkan dari buku ini, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kepada kita semua, kepada Pak Nababan juga, atau dari Pak Nababan, kita bisa menerima pesan Paulus ini dengan baru. Yaitu berdirilah teguh, janganlah goyah, itulah Nababan, itulah pikirannya, itulah hatinya, itulah imannya. Tapi juga giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan dia bergiat selama hari masih siang, selama kehidupan masih ada padanya. Dan katanya, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan Pak Yesaya Nababan berjerih, memang tidak semua berhasil, tapi dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Dan kita, generasi yang lebih muda, amat bisa memetik maknanya untuk melanjutkan kehidupan bersama kita sebagai orang Kristen, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga dunia. Salam Horas.